Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Wardana. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dengan nomor NIM 2238109204. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Ibu Ana Aisyah, MPD. Pada kali ini, saya akan membahas tentang 4 poin, di mana yang pertama yaitu tentang kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri saya. Yang kedua yaitu hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki perilaku negatif ataupun kelemahan yang ada pada diri saya tadi. Yang ketiga yaitu tentang perilaku saya yang berkaitan dengan sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Dan yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang keterampilan dasar konseling yang sudah dipelajari. Disimak terus ya teman-teman. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu tentang kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Yang pertama itu kelebihan. Jadi saya ini mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua yaitu mempunyai kemampuan dalam berempati. Dan yang ketiga mempunyai kesabaran yang cukup. Sedangkan kelemahan pada diri saya yaitu saya merupakan orang yang prokrastinasi, yang mana prokrastinasi ini merupakan orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, dan itu sungguh tidak baik. Yang kedua yaitu mudah kecewa, dan yang terakhir sulit mengambil keputusan. Poin selanjutnya yaitu tentang hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri saya tadi. Yang pertama yaitu pada kelemahan prokrastinasi, yaitu saya bisa merencanakan sebuah tugas di mana saya itu harus membuat jadwal atau daftar tugas dengan tenggat waktu yang jelas. Jadi untuk menghindari prokrastinasi itu yang bisa saya lakukan itu dengan cara merencanakan tugas, di mana saya itu harus membuat jadwal atau daftar tugas. Yang kedua yaitu dengan memprioritaskan tugas tersebut dengan mengerjakan tugas yang lebih urgent terlebih dahulu. Serta yaitu saya juga bisa memberikan diri hadiah. Dengan memberikan reward kepada diri kita sendiri mungkin akan bisa akan menambah dorongan yang positif untuk tidak melakukan atau tidak membiasakan prokrastinasi tersebut. Terus yang kedua yaitu hal yang bisa saya lakukan untuk mengurangi sikap yang mudah kecewa, mungkin dengan menerima kenyataan, karena terkadang kecewa itu muncul karena hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dengan menerima kenyataan ini mungkin bisa mengurangi sikap yang mudah kecewa tadi. Terus juga bisa dengan belajar dari pengalaman. Kecewa itu merupakan bagian dari kehidupan. Jadi mungkin dengan belajar dari pengalaman hidup akan mengurangi sikap yang mudah kecewa. Terus yang terakhir yaitu hal yang bisa saya lakukan untuk mengurangi sikap yang sulit untuk mengambil keputusan, yaitu yang pertama mempertimbangkan dampak jangka panjang. Mungkin dengan ini akan membantu mengurangi sikap saya dalam kesulitan dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua bisa dengan percaya pada diri sendiri dan juga menghindari perasaan ragu yang berlebih serta tidak takut untuk salah. Yang
Karena dengan menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk keputusan di masa selanjutnya itu mungkin lebih baik. Terkait dengan soal nomor 3, di mana perilaku saya yang berkaitan dengan sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu saya ini mampu berempati dan juga mempunyai kesabaran yang cukup. Seperti apa yang disampaikan oleh Rogers, bahwasanya seorang konselor harus memiliki sikap empati. Empati di sini berarti mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh konseli atau klien tersebut. Selain mempunyai sikap empati, konselor juga harus mempunyai sikap sabar. Karena konselor ini kan akan menghadapi individu yang mungkin mengalami kesulitan, stres, ataupun masalah emosional. Jadi konselor itu akan menghadapi konseli yang berbeda masalahnya. Tentunya itu akan membutuhkan suatu kesabaran. Seperti itu. Mengenai keterampilan dasar konseling yang sudah dipelajari itu ada 7. Di antaranya ada opening, attending, acceptance, restatement, reflection of feeling, clarification, dan juga paraphrasing. Yang pertama yaitu opening. Opening di sini merupakan teknik keterampilan dalam membuka atau memulai komunikasi dalam konseling. Opening sendiri ada 3, yaitu berupa penyambutan, pembicaraan topik netral, maupun pemindahan topik netral ke topik permulaan konseling. Penyambutan di sini misal berupa mempersilahkan duduk, menjawab salam, membukakan pintu, ataupun berjabat tangan. Topik netralnya bisa berupa basa-basi, menanyakan kabar konseli, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu attending. Attending di sini merupakan memusatkan perhatian kepada klien agar klien tersebut merasa dihargai. Contoh dari attending bisa berupa gestur tubuh ataupun kontak mata. Yang selanjutnya yaitu ada acceptance. Acceptance ini merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal yang diungkapkan oleh klien. Misal contoh dari acceptance ini berupa anggukan kepala. Ya, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, sambil menganggukkan kepala. Yang selanjutnya ada restatement. Restatement ini merupakan pengulangan kembali pernyataan klien yang dianggap penting. Contohnya seperti si klien mengatakan, "Sebenarnya saya ingin masuk jurusan teknik mesin industri, Bu. Tapi ibu saya itu tidak setuju saya masuk jurusan itu." Terus si konselor itu menjawab dengan, "Ibu tidak setuju." Keterampilan dasar selanjutnya ada yang namanya reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Teknik ini yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Contohnya, "Apalah aku ini, Bu? Teman-temanku yang lain bisa sukses dengan karirnya, sedangkan aku cuma ngurus pekerjaan rumah tangga." Lalu konselor itu menjawab, "Sepertinya kamu merasa insecure karena melihat teman-teman menjadi wanita karir." Yang selanjutnya ada clarification. Clarification ini merupakan cara mengungkapkan kembali pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru. Misalnya, contoh, "Begini, Bu, saya sekarang dalam keadaan sulit. Habis lulus saya berencana untuk menjadi wirausahawan. Tapi ibu saya menginginkan saya jadi seorang PNS. Katanya jadi PNS itu lebih tenang dibandingkan wirausahawan." Lalu konselor menjawab, "Jadi pada dasarnya ada perbedaan pendapat antara kamu dengan ibu kamu."
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada parafrase atau parafrasi. Paraphrasing di sini merupakan kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan klien. Contohnya, jadi gini Bu, ibu saya itu tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan ini. Padahal saya menginginkannya, tapi ibu saya menggagalkannya Bu. Sebenarnya dia tidak hanya membiarkan saya meninggalkan kota ini. Lalu si konselor menjawab, apa kamu merasa bahwa ibu kamu itu sebenarnya takut berpisah dengan kamu? Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.